Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'du, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang sama-sama mengikuti sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Basit ini yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, gitu ya Pak ya. Mohon maaf, izin memperkenalkan diri, nama saya Nurul Arifin, asal dari Tasikmalaya. Sekarang sedang berjalan melaksanakan salah satu amanah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu safari dakwah yang kebetulan gilirannya sekarang ke daerah Mojokerto. Bulan-bulan kemarin saya di Sulawesi, kemudian ada jadwal juga ke NTB dan ke tempat-tempat yang lainnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian semuanya kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keafiatan untuk terus berada di jalan-jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit ingin menyampaikan kabar gembira di mana Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini, di subuh yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita dua nikmat yang sangat luar biasa. Di mana dua nikmat ini banyak di antara kalangan umat Muhammad itu sendiri justru tertipu, justru lalai, bahkan dikatakan dalam Al-Quran sebagai umat yang rugi karena tidak bisa betul-betul memanfaatkan kedua nikmat ini. Ada dua nikmat yang disebutkan dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ternyata kebanyakan umat manusia justru tertipu dengan kedua nikmat ini, justru lalai dengan dua nikmat ini, justru terperosok ke dalam jahanam gara-gara kedua nikmat ini. Dan ada juga sekelompok orang yang justru diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tunjukkan kepada jalan-jalan hidayah dengan kedua nikmat ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirum minan nas. Ada dua nikmat kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kebanyakan manusia justru tertipu dengan keduanya. Apakah kedua nikmat tersebut? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, as-sihhatu wal farahu. Yang pertama adalah nikmat kesehatan. Yang kedua adalah nikmat waktu luang atau kesempatan. Hampir semua orang di antara kita diberikan kedua nikmat ini dari Allah Subhanahu wa taala secara cuma-cuma. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala membagi dua kelompok daripada kedua nikmat ini. Ada orang-orang yang mustabsyirin, diberi kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga orang-orang yang khasirun, orang-orang yang merugi karena mereka tidak bisa menggunakan kedua nikmat ini. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Nikmat sehat menurut para ulama min a'la darajatir rizqi. Di antara bagian rizki yang paling tinggi derajatnya adalah kesehatan. Apalah nilainya harta yang banyak, rumah yang luas, jabatan yang tinggi, apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita tanpa adanya kesehatan dalam jiwa kita. Seseorang bisa saja memiliki harta yang banyak, uang bermiliar-miliar, tapi dalam waktu satu detik bisa dikorbankan hanya untuk demi membela kesehatannya. Contoh, saya pusing nih Pak. Dalam sehari pusing dari pagi sampai sore. Saya punya uang 1 miliar. Kemudian dokter menyimpulkan bahwa sudah tidak ada obat lagi untuk mengobati sakit kepala saya itu. Otomatis kesehatan saya apa? Cedera. Kemudian kata dokter ada satu obat harganya 1 miliar. Kira-kira yang 1 miliar akan saya korbankan? Mohon dijawab, kira-kira akan dikorbankan?
Ya. 1 miliar bisa ditukar dengan 1 detik demi kesehatan. Jadi kesehatan ini adalah karunia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Min a'la darajati rizki. Dan ternyata min adna darajati rizki, kata para ulama, di antara derajat rizki yang paling rendah, al-malu adalah harta. Jadi kesimpulan bahwa nikmat yang sangat luar biasa yang banyak dilalaikan oleh manusia adalah kesehatan dan waktu luang, kesempatan. Saya mengajak kepada semuanya, mari kesehatan yang Allah karuniakan kepada kita ini kita gunakan untuk hal-hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu luang dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini mari kita isi dengan ketaatan, dengan ibadah, dengan zikir, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, termasuk melaksanakan salat berjamaah. 2 golongan Allah Subhanahu wa taala membagi manusia dengan waktu ini. Disimpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu surat Al-Asr yang artinya adalah waktu. Allah bersumpah dalam surat Al-Asr demi waktu, wal asri. Golongan manusia yang pertama, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu kebanyakan berada dalam kerugian. Pertanyaannya, kenapa mereka merugi? Jawabannya adalah karena kata hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, maghbunun, banyak orang yang tertipu dengan waktu luang itu, dengan kesempatan itu. Merasa saya masih muda, merasa waktu saya masih banyak, merasa waktu saya luang-luang saja. Diajak untuk bertobat, entar dulu saja. Diajak untuk taat, masih ada waktu nanti. Akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala, fa innal insana lafi khusrin. Kebanyakan mereka merugi karena mereka tidak bisa memanfaatkan waktunya, tidak mengisi waktunya untuk hal-hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang pertama merugi, diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak bisa memanfaatkan waktunya, mengisi waktu-waktu luangnya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan manusia yang kedua terhadap waktu adalah orang-orang yang berhasil. Dalam ayat terakhirnya, illalladzina amanu wa amilus sholihat. Ada satu golongan orang yang berhasil menempatkan waktunya di jalan kesuksesan. Siapakah mereka? Illalladzina amanu wa amilus sholihat. Adalah orang-orang yang mengisi waktu-waktunya dengan jalan-jalan keimanan, dengan hal-hal yang kaitannya adalah keimanan, wa amilus sholihat, dan aplikasi daripada keimanan itu adalah amal soleh. Dia habiskan waktunya untuk mengisi dengan keimanan dan amalan-amalan yang soleh. Tidak mungkin orang yang menanamkan keimanan dalam dirinya tapi dia malas melakukan amal soleh. Iman dan amal soleh ini adalah satu paket, Pak. 2 hal yang tidak bisa dipisahkan, seperti gula dengan manisnya dan garam dengan asinnya. Garam apakah bisa dipisahkan dengan asin? Gula apakah bisa dipisahkan dengan manis? Begitupun iman dan amal soleh. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita dengan kabar gembira dalam satu ayat terhadap orang yang menanamkan dalam hatinya iman, kemudian diaplikasikan dengan amal soleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat. Wahai Muhammad, sampaikanlah kepada mereka orang-orang yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Jadi iman dan amal soleh ini adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Orang beriman harusnya dia khusyuk, harusnya dia semangat, harusnya dia ijtihad dalam melaksanakan amal soleh. Apa kabar gembira dari Allah? Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Katakanlah sesungguhnya bagi mereka adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi kesimpulannya,
terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, terutama nikmat yang paling tinggi adalah kesehatan, kemudian waktu luang. Mari saya mengajak kepada semuanya, kita isi waktu luang dan kesehatan kita untuk hal-hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di pagi yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia yang luar biasa kepada kita, di mana kesehatan Allah berikan pada kita, kesempatan dan waktu luang Allah berikan kepada kita, kemudian kita mengisinya dengan amal soleh, yaitu ibadah salat subuh secara berjamaah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berdoa untuk umatnya yang mengisi waktu paginya dengan amal soleh apa? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Dalam hadis lain riwayat lain disebutkan burika ummati inda bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu-waktu paginya. Siapa? Mereka yang keluar dari rumah-rumahnya untuk menempuh jalan-jalan ketaatan. Datang untuk sholat berjamaah, keluar untuk mencari nafkah, keluar untuk mencari berkah. Diawali dengan kalimat Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Keluar kita dari rumah kita di subuh hari, di pagi hari, dengan penuh semangat, diawali dengan zikir Bismillahi tawakkaltu, dengan nama Allah aku bertawakal. Dalam hadis riwayat Umar radhiyallahu anhu, apa kata beliau? Lau annan nas yatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi. Sesungguhnya ketika manusia betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, keluar dari rumah-rumahnya, maka mereka akan diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana seekor burung yang keluar dari sarangnya dalam keadaan lapar, kemudian pulang ke sarangnya dalam keadaan kenyang. Maka selain daripada kita keluar dari rumah-rumah kita untuk mencari nafkah di pagi hari ini, maka kita harus lebih mementingkan sebagai seorang mukmin ini keluar dari rumah kita mencari keberkahannya. Banyak belum tentu berkah, tapi berkah sudah pasti banyak. Dalam Islam, seorang mukmin selain daripada mencari rezeki yang halal yang thayyib adalah mencari keberkahannya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keberkahan itu Allah hujankan di waktu paginya. Bagi umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, waktu pagi ini adalah waktu yang penuh berkah. Maka alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan karunia nikmat dan sehat untuk kita menempuh waktu-waktu keberkahan di pagi hari ini. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Undur maqala wala tandur man qala, lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat orang yang mengatakan. Mudah-mudahan insyaallah di lain waktu kita bisa kembali bertemu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita untuk terus kita menempuh jalan-jalan ketaatan, jalan-jalan hidayah sehingga kita wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.